karena dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu karena telah menyempatkan waktunya hadir dalam pertemuan ini ya Bu. Kali ini saya akan membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Jadi di sini saya coba akan membahas ciri jamban sehat ya Bu, terutama kamar mandi yang ada di rumah ibu-ibu. Nanti saya minta contohnya ya Bu. Kira-kira ibu-ibu lihat dari gambar ini, untuk yang pertama, menurut ibu-ibu apakah jamban ini jamban sehat atau tidak? Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, untuk yang ini Bu, apakah ini merupakan contoh jamban yang sehat? Tidak ya. Terus kemudian untuk yang ini Bu, sehat ya. Ya, jadi ini adalah contoh jamban yang tidak sehat, dan yang kedua contoh jamban yang sehat. Kenapa ini dikatakan contoh jamban yang tidak sehat Bu? Karena terbuka, ya betul. Kemudian kotor ya Bu, kotor ya, tidak ada pembuangannya secara langsung ya Bu, dekat dengan kita, jadi menimbulkan bau gitu. Jamban yang sehat untuk buang air besar dan kecil. Agar terhindar dari muntaber ya Bu, harus jamban yang bersih sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Sekarang saya akan membahas ciri-ciri jamban sehat. Kira-kira seperti apa Bu? Ciri-ciri jamban sehat? Bersih, wangi. Ya, yang pertama itu jarak lubang sepiteng berjarak minimal 10-15 meter dari sumur ya Bu, atau sumber air minum. Jadi sepiteng sama sumur air itu berjarak 10 meter kurang lebih. Kemudian kotoran atau tinja tidak dapat disentuh serangga maupun tikus. Jadi tempat pembuangan itu harus tertutup, nggak kayak yang tadi ya Bu. Ini kan terbuka di kali, jadi bisa disentuh serangga kotoran kita bekas buang ya Bu. Kalau WC yang bersih, tertutup, pembuangannya tertutup, maka tidak tersentuh oleh serangga. Kemudian lantainya kedap air. Kedap air artinya atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang menggenang gitu. Jadi harus ada lantai, lantainya nggak boleh banyak air yang tergenang. Kemudian dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung. Harus ada dinding, jangan punya kamar mandi yang terbuka ya Bu, memiliki dinding dan atap. Kan kalau ada atapnya kita nggak hujanan, atau pokoknya terlindungi dan tertutup dari orang lain ya Bu, biar nggak ada yang ngintip ya. Betul. Tersedia ventilasi udara juga seperti ini. Kemudian tersedia air bersih dan sabun alat pembersih. Jangan lupa kalau habis dari kamar mandi cuci tangan ya Bu. Iya. Kemudian membersihkan lantai jamban secara teratur. Dan yang terakhir, pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak tersumbat. Kira-kira di sini semuanya punya sepiteng nggak Bu? Atau masih ada yang ke kali gitu? Nggak ada ya? Semua udah sepiteng masing-masing ya Bu? Ya baik. Sekarang kita akan ini Bu, periksa jamban kita yuk. Nih, jadi Ibu mengisi tabel. Kita kunjungi salah satu rumah Ibu, terus kita isi tabel di sini. Kira-kira di rumah tersebut jaraknya 10-15 meter enggak dari sumber air. Kemudian kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus, tidak gitu. Nanti Ibu tinggal checklist ya Bu. Ya, sekarang kita mulai ya Bu. Salah satu kamar mandinya. Berapa orang? Ya. 1,
Orang yang mana? Udah sama ibu. Nih, ayo nih. Pulpennya mana tadi? Nih. Ya, ya udah. Nih Bu, kita lihat ya Bu. Kira-kira Ibu nilai ya Bu, yang punya rumah siapa Ibu? Jarak sumur dengan sumber air Bu? Sumurnya di mana? Di depan ya, kira-kira 10 meter ya Bu. Berarti syarat jamban sehat, iya atau tidak? Ya. Ini PKN ya. Sudah ya aja. Kemudian kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga tikus. Iya ya, karena tempat pembuangannya tertutup ya. Kemudian lantai kedap air, ya, kering. Kemudian ada dinding atap pelindung ada? Iya. Ada. Penerangan yang cukup, lampunya ada? Ada. Ventilasi udaranya Bu? Mana? Gak ada. Sabun, air dan alat mandi pembersih ada. Kemudian lantai dan jamban dibersihkan? Dibersihkan. Ya, cukup. Ya. Kasih ya Bu. Iya, dia harus disenggol. Kalian ada cuci kaki. Contoh kedua ya Bu, jamban kedua di rumah Ibu siapa ini? Ibu Khadijah. Ya, silakan ibu-ibu lihat dulu ke dalam sebentar boleh. Ayo lihat, Dicek. ayo. Dicek Udah Bu. kelihatan. Ya. Nah, Gelap. nah isi ya Bu, nomor 1 jarak 10 meter dari sumur atau sumber air. Sumurnya di mana Bu? Di sana depan. Oh, di depan ya, berarti lumayan ya. Ya. Kemudian kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga. Betul ya Bu, karena kan tertutup di sepiteng. Kemudian lihat lantainya Bu, lantainya kedap air miring ya ke arah pembuangan. Ada dinding atau atap pelindung Bu? Ada. Penerangannya cukup? Cukup. Ventilasi udaranya ada? Banyak. Yang bolong-bolong. Ada sabun sama alat pembersih? Ada. Loh. Lantai dan jambannya bersih nggak Bu? Sini tuh. Licin kayak licin. Bersih. Oke. Nah. Ini sampel yang kedua. Terima kasih ya Bu. Sama siapa lagi sekarang? Ini rumah 3 orang Bu. Nggak semua ya? Jangan deket aja rumahnya. Ya. Anak juga kapan? Ya tadi ibu-ibu sudah tahu ya, melihat contoh jamban yang sehat di rumah salah satu KPM dan ibu sudah mengisinya di tabel ini. Saya mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah hadir. Jadi kesimpulannya memiliki jamban yang sehat di dalam rumah memiliki beberapa manfaat ya Bu. Yang pertama, lingkungan lebih bersih, bau berkurang, kesehatan meningkat, dan tidak perlu ke ladang atau ke kali ya Bu untuk buang air besar. Kemudian memutus penyebaran penyakit seperti itu. Kira-kira bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke rumahnya siapa?